wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zakia. Saya bertugas sebagai guru matematika di SMK Negeri 2 Purwakarta. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 program studi pendidikan matematika IPI Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 239400044. Hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan model discovery learning berbantuan media PowerPoint. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG. Senyum, sapa, salam, semangat, sukses. Siap gerak. Ucapkan tegak gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang memiliki berdoa, silahkan KM-nya Nisa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Di dalam hati berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ibu Ine dispen jaga Bang ini sama Mira sakit di UKS. Oh, Mira ya anak sakit. Semoga yang sakit cepat sembuh. Kita doakan ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana? Sudah siap kita belajar hari ini? Sudah. Sistem persamaan linear 3 variabel, kalau kita singkat SPLTV ya, sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, khususnya buat kalian yang jurusan akuntansi. Nanti kalian bisa SPLTV sangat bermanfaat bagi kalian, dapat diaplikasikan dalam bidang penjualan barang. Teknik yang akan diberikan kepada kalian dalam pembelajaran hari ini yaitu sama ya seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu pengetahuan kalian, kemudian keterampilan kalian dan sikap kalian selama pembelajaran. Nah, di sini dilihat kelihatan semuanya? Iya. Soal sebelum kita ke sistem persamaan linear 3 variabel, kita flashback ya ke belakang. Sebelumnya kalian mengerti nggak tentang soal ini 5M tambah 6? Menurut kalian mana sih variabel? Di variabel itu yang M-nya, terus kalau yang 5 itu koefisien, sama yang 6 itu konstanta. Ya, betul ya Nesa, terima kasih. Jadi yang 5M tambah 6 itu, 5 itu sebagai koefisien, sedangkan 5-nya itu sebagai variabel dan 6 itu sebagai konstanta. Nah, di sini ada contoh kita sistem persamaan satu variabel. X dikurangi 4 sama dengan 13 ya. Nah, di mana satu X-nya itu sama dengan 17. Paham nggak? Sekarang sistem persamaan linear 2 variabel. Persamaan satunya X tambah 3Y sama dengan 15. Yang mana variabelnya? Untuk koefisien persamaan satunya? 3. Kalau yang ini 1X. Terus ini kan nggak pernah ditulis koefisien itu kan? Iya. Ya, jadi persamaan satu koefisiennya angkanya berapa aja? 1 sama 3. Sedangkan konstantanya 15. Kalau persamaan kedua koefisiennya apa? 3. Variabelnya? X sama Y. Konstantanya? 30. Dalam menyelesaikan
dalam mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu dengan cara mengeliminasikan dan dengan cara substitusikan. Paham ya ini ya? Paham. Alhamdulillah. Dan kan sudah paham ya sistem persamaan linear satu variabel, sistem persamaan linear dua variabel. Nah sekarang ibu pengen tahu pengertian sistem persamaan linear tiga variabel. Ada yang tahu? Silakan. Nama aku Nurul. Jadi sistem persamaan linear tiga variabel itu biasanya itu suatu konsep matematika yang digunakan buat mencari suatu persamaan yang gak bisa pakai sistem linear dua variabel. Ya betul ya. Jadi sistem atau SPLTV itu tidak bisa atau tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear satu variabel juga persamaan linear dua variabel. Sama dengan SPLTV, kalau kita singkat ya, SPLTV juga dapat diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, dan metode substitusi. Tujuan SPLTV adalah kalian nanti di KPD yang diberikan per kelompok, kalian harus bisa menyusun soal cerita dalam bentuk gambar menjadi model matematikanya ya. Kemudian kalian juga dapat menemukan penyelesaian soal cerita dan dapat menyimpulkan soal cerita SPLTV. Bisa ya, nanti gabungkan sekarang KPD-nya. Ya. Aku bagikan KPD-nya satu kelompok, satu KPD. Silakan ambil. Ya, tolong bisa dibagikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sudah terlihat soalnya di LKPD? Sudah. Ini soalnya bisa dibaca sama kalian ya. Ada bus itu merencanakan pemberian alat tulis kepada siswa yang berprestasi. Nah di sini ada gambar. Kalian harus bisa membandingkan toko A atau toko B yang mana yang Busri bisa beli. Karena di sini ada pertanyaan yang akan mendapatkan kalian setelah melihat dari gambar yang ibu berikan, kalian dapat membuat atau menyusun ya menjadi model matematikanya. Kemudian kalian dapat menyimpulkan mana sih yang lebih mahal, buku tulis apakah di toko A atau toko B, terus apakah yang lebih mahal untuk harga satu penghapus toko A atau toko B, dan manakah yang lebih mahal harga sebuah pena di toko A atau toko B. Bisa ya? Bisa. Akan dikerjakan untuk waktunya diberikan selama kurang lebih 1 jam ya. Silakan. Masih ada yang bertanya mungkin ya? Karena tidak akan dikerjakan kalau buku paketnya ada. Yang bawa buku paket siapa? Oh iya. Nah itu nanti rapat juga nih. Nah dalam pengerjaannya di LKPD apakah ada yang ditanyakan? Ibu, kita mau bertanya. Ya. Jadi kan ini di LKPD-nya itu pakai variabelnya itu BPS. Ya. Sedangkan di contoh itu X, Y, Z. Jadi kita ngikutin yang di LKPD aja. Oh iya, boleh. Sedangkan untuk buku itu kita misalkan apa? B. B. Untuk pena itu apa? Untuk penghapus? Boleh. Itu untuk variabelnya boleh silakan bebas atau yang disesuaikan dengan di LKPD-nya. Terima kasih Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Apakah di sini kita disuruh mencari harga sebuah ya? Tapi kita tuh di sana kan kayak di gambar penghapus tuh ada 3, terus ada yang beberapa juga. Kita harus nyari satuan harganya dong. Iya. Ya, jadi kalian nanti mengerjakan toko A dulu deh. Ya, di sini ada satu kelompok ada 6 orang kan, ya supaya lebih cepat waktunya. Jadi 3 orang mengerjakan toko A dulu, yang toko B-nya 3 orang lagi. Jadi kalian nanti menemukan harga satu bukunya itu berapa.
satu penanya di toko A berapa, harga penghapus di toko A juga berapa, nanti sama anak. Hijau pasti udah panjang. Kita ada yang ini. Ada oke, ada berapa? Bukunya ada 15. Ya. Penanya tambah 4 P ya. Yang selanjutnya bisa 8B tambah 12P 9B. lihat di sini ada berapa bukunya. Kira-kira yang mana yang lebih mahal? Coba dicoba dua kali lagi. Ibu, terima kasih Ibu. Lanjutkan ya. Dan sama gitu sih. Coba dulu. Coba silakan dilanjutkan. Oke, sebenarnya yang toko B ini belum bukannya ada nama ada yang ditanyakan? Gimana sudah membuat model matematikanya? Ya, sekarang ada yang ditanyakan penyelesaiannya di lokal ini. Nah, kira ini bersama seberapa? Tuh, persamaan. Ini 3. Nah, kira persamaan 1, persamaan 2, apa? Sama tidak? Persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 sama persamaan 2. Udah, model matematikanya persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi yang B apa yang B. Kalau saya nggak ada yang sebenarnya satu dan satu sama ya, persamaan 1 sama persamaan 2. Udah 1 jam ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Mau mempresentasikan toko A dan atau toko B-nya di mana, siapa kelompok kita yang biasa? Satu orang saja boleh. Kelompok 1, ini kelompok 2. Ngomong semuanya. Oh, silakan kelompok 1. Kelompok 1 toko A untuk kelompok
sampai D. Jadi kan kita harus mencari dulu model matematikanya ya. Nah, di sini didapatkan ini tuh kan yang pakai hemat ya. Kita sebutnya sebagai persamaan pertama, yaitu 8B plus 4P plus 3S sama dengan 62.000. Nah, selanjutnya yang persamaan kedua ini kita dihitungnya dari sini ya. Bukunya kan ada 5. Jadi kita tulisin 5B plus karena kan pena itu disebutnya P ya, pakai ininya variabelnya. Jadi kita tulis 8P sama dengan 57.000 sebagai persamaan kedua. Terus yang ketiga ini atau pakai murah cuman ada 3 buku dan 1 penghapus. Jadi kita hanya tulis 3B plus S karena kalau satu itu gak usah ditulis, sama dengan 17.000 sebagai persamaan ketiga. Nah gitu. Nah selanjutnya kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi si P ini. Nah kita tulisin lagi persamaannya ke sini karena kan ini ya belum sama, jadi kita samain dengan cara yang atas ini persamaan 1 kita kaliin 2, persamaan 2 kita kaliin 1, maka didapatlah hasil seperti ini. Nah kalau seperti ini setelah P-nya ini sama, kita bisa langsung coret kayak gitu, terus didapatkanlah hasil seperti ini, 11B plus 6S sama dengan 67.000 sebagai persamaan keempat. Lalu setelah mendapatkan persamaan keempat, kita eliminasikan persamaan ketiga dengan persamaan keempat yang baru kita dapatkan tadi. Kita tulis ulang persamaannya. Nah, karena kita akan mengeliminasi S, nah si S ini kan belum sama. Kita samain lagi kayak gini dengan cara mengalihkan persamaan 3 dengan 6 dan mengalihkan persamaan 4 dengan 1. Maka dapatlah hasil seperti ini. 18B ditambah 6S sama dengan 102.000, 11B ditambah 6S sama dengan 67.000, kemudian kita kurangi. Kenapa dikurangi? Kita lihat di sininya, karena kan ini sama-sama plus, jadi ini tuh dikurangi. Kalau misalkan ininya plus, ininya min, nah ininya tuh jadi ditambah, kayak gini jadi plus, tapi kan ini sama jadi ini jadi kurangi. Maka didapatkanlah hasil 7B sama dengan 35.000. Selanjutnya kan ini masih belum diketahui ya nilainya. Lalu kita proses lagi, B sama dengan 35.000 dibagi 7. Si 7-nya itu jadi ke bawah gitu ya, dibagi. Maka didapatkanlah hasil B-nya itu 5.000 rupiah atau harga buku satuan di toko A itu 5.000. Setelah mengetahui salah satu harga barang dari toko tersebut, kita langsung bisa melakukan substitusi dari yang B ini ke persamaan 3 dan 2. Jadi persamaan ketiga itu kan ini 3B plus S sama dengan 17.000. Lalu kita sudah mengetahui nilai B-nya itu 5.000, jadi tinggal 3 dikali 5.000 plus S sama dengan 17.000. Lalu kita pindahkan S sama dengan 17.000 dikurangi 5.000 karena pindah luas, jadi tandanya juga berubah jadi minus sama dengan 2.000. Lalu ini substitusi persamaan yang kedua ya. Lalu ini 5B plus 8P sama dengan 57.000. Ini 5B, B-nya itu 5.000, lalu 8P sama dengan 57.000. Lalu tinggal dikali, ini 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000 plus 8P sama dengan 57.000. Lalu kita pindahkan 8P ini ke bawah, lalu sama dengan 57.000 dikurangi 25.000. Lalu sama dengan hasilnya itu 32.000. Karena di sini masih ada 8, kita pindahkan P-nya sampai dengan 32.000 per 8. Karena pindah luas jadi dikurangi. Lalu ini hasilnya adalah 40. Nah, jadi harga buku di toko A itu 5.000, harga penghapus di toko A itu 2.000, dan harga pena di toko A itu 4.000. Bagaimana? Ini kelompok satu sudah presentasikan mengerti tidak? Ya, tepuk salut. Toko B ini tuh pakai sedangnya itu adalah 48.000, jadi 5 buku 4
4 pena dan 2 penghapus. Totalnya 48.000 persamaan 1. Nah, kalau misalnya yang paket besar itu ada 8 buku ditambah 12 pena, 90.000 itu persamaan yang kedua. Dan yang paket lengkap itu 5 buku ditambah 8 pena, ditambah 3 penghapus. Nah, 64.000 persamaan ketiga. Jadi di sini mau mengeliminasikan si S atau si penghapus ini tuh ke persamaan 1 dan 3. Kita masukin dulu yang persamaan 1 sama 3 ini masukin. Nah, karena si ininya tuh kita mencari eliminasi yang S, jadi sini tuh belum sama ininya, jadi kita cari biar sama. Nah, dengan cara ini tuh yang ini memakai kali 3 dan yang persamaan ketiga tuh pakai kali 2. Hasilnya itu segini. Nah, terus dicoretlah sih, karena persamaan itu udah sama jadi dicoret. Lalu ini tuh hasilnya segini tuh karena 15 dikurangi 10, 5, lalu 12 dikurangi 16 itu 4, yang 4, lalu 144.000 dikurangi 128.000 hasilnya itu 16.000. Lalu kita langsung mau mengeliminasikan si P itu persamaan 2 dan 4. Nah, ini kita masukkan persamaan 2 sama 4. Lalu karena si ininya belum sama, terus mengeliminasikan si P ini, kita cari dibuat dikalikan kayak ini dikali 1, lalu yang persamaan 4 dikalikan 3. Nah, hasilnya itu segini. Karena ini udah sama jadi dicoret. Lalu nah ini hasilnya 98, lalu 8 ditambah 15 itu 23. Nah, terus 90 ditambah 48.000 itu 138.000. Lalu si B itu karena ini itu jadi dibagi 138.000 dibagi 23 ternyata 6.000. Oke, sekarang aku mau ngejelasin tentang substitusi. Nah, ini itu kita mau cari substitusi B ke persamaan 2. Nah, kita ini persamaan 2 itu kita tulis di sini karena ini kan ya, jadi tulis di sini. Terus B sama 8 sama dengan, nah B ini kita udah temukan yaitu 6.000. Jadi di sini 8.000 ditambah 12B sama dengan 90.000. Nah, di sini hasil ini itu 48.000 ditambah 12B sama dengan 90.000. 12. Nah, 48.000 ini kita pindahin ke sini jadi ini. Jadi 90.000 dikurang 48.000 sama dengan 42.000. Nah, 42.000 ini 12 ini itu diambilnya dari sini ya. Jadi 12 dipindah di sini jadi 42.000 dibagi 12 hasilnya itu 3.500. Nah, ini kita udah nemuin. Nah, sekarang ke substitusi B ke persamaan 1. Nah, ini kita pakai persamaan 1. Nah, 5 kurutan 6.000 itu dapat dari yang B itu. Nah, ditambah P 4, P-nya itu kita dapat dari sini 3.500 ditambah 2S sama dengan 48.000. Nah, ini hasilnya 30.000 ditambah ini sama ini juga jadi 14.000 ditambah 2S sama dengan 48.000. Nah, 30.000 ditambah 14.000 itu 44.000 ditambah 2S sama dengan 48.000. Nah, 2S-nya kita pindahin ke sini, 48-nya ke sini. Lalu yang di sini tuh dipindahin ke sini jadi min. Jadi 48.000 dikurang 44.000. Hasilnya itu jadi 4.000. Nah, 2-nya dipindahin ke sini jadi 4.000 dibagi 2. Jadi hasilnya itu 2.000. Jadi buku di toko B itu harganya tuh 6.000. Nah, kalau misalnya pena di toko B itu 3.500 dan penghapus di toko B itu adalah 2.000. Jadi Terima kasih ya untuk topik. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, salut ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasihnya dari Ibu ya. Semoga selalu bersemangat. Iya, nanti. Dia nggak mau bilang lagi. Ya, untuk
toko B. Jadi harga sebuah buku di toko A yaitu harganya 5.000, sedangkan di toko B yaitu 6.000. Jadi harga yang paling mahal antara toko A dan toko B yaitu toko B. Lalu ada sebuah pena yang paling di toko A berharga 4.000, lalu di toko B 3.500. Jadi harga yang paling mahal itu ada di toko A. Yang terakhir ada sebuah penghapus. Penghapus di toko A dan di toko B itu sama harganya yaitu Rp2.000. Jadi harga penghapus di antara toko A dengan toko B harganya juga sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Hebat ya. Terima kasih. Namanya siapa? Cahaya. Ini tanda terima kasihnya ini ya. Selalu semangat ke depan ya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih, Bu. Sekarang kita ke evaluasi mandiri. Bagaimana untuk SPLPP? Paham? Kita keluarkan HP-nya untuk belajar mandiri ya. Ya. Untuk evaluasi mandiri, Ibu kirim di grup ya. Silahkan dibuka Google formulirnya. Kasih waktu sama Ibu selama 15 menit untuk mengerjakan. Segitu aja dari Ibu, semoga kalian selalu ada dalam hikmahnya. Amin. Kalian juga yang menghadapi bulan puasa ya. Iya. Puasa. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.